Untuk kamu yang rajin bikin konten, mungkin flow di mana teman-teman harus selalu menyalakan komputer, lalu Hugo New untuk membuat konten baru dan seterusnya. Mungkin kurang intuitif gimana kalau teman-teman mau mengupdate websitenya ketika lagi di jalan, misalnya lagi di mobil, kepikiran mau ngupdate blog atau ngupdate postingan. Atau mungkin teman-teman pengen langsung melakukan semuanya di Google Chrome atau di browser lainnya tanpa perlu ngejalanin Hugo Server dan lain-lainnya. Bagus sekali, jawabannya kamu bisa. Ada banyak content management system di Hugo atau di website statis yang bisa kamu gunakan. Salah satunya yang cukup populer adalah Forestry. Websitenya di forestry.io. Silahkan teman-teman sign up atau daftar jika belum dan login jika sudah. Saya akan menggunakan login dengan GitHub di sini. Tentu teman-teman boleh dengan akun-akun lainnya. Nah, mungkin di sini teman-teman belum punya kontennya. Di sini saya udah punya karena sudah punya website yang jalan sebelumnya di Forestry. Kalau teman-teman belum, tinggal menambahkan add site di sini. Lalu teman-teman pilih engine yang teman-teman pakai. Di sini contohnya adalah Hugo dan kita masukkan versinya. Nah, ini penting, versinya pastikan versinya sama juga dengan yang sedang berjalan di komputer teman-teman. Karena kalau enggak bisa jadi ada fitur-fitur yang sudah berubah, apalagi kalau ada break change atau breaking change yang bisa merusak kode kita. Kalau versinya udah dipilih, silahkan klik next. Dan silahkan sambungkan dengan sumber Git providernya. Pada kali ini contohnya adalah GitHub. Teman-teman bisa ambil repo dari kode tersebut. Saya akan ambil dari yang namanya Hugo, demo Hugo. Lalu pilih branch-nya dan klik next. Dan website kita akan diimport secara otomatis dan dibaca strukturnya oleh website Forestry ini. Maka jangan kaget kalau teman-teman udah masuk ke dashboard dari Forestry ini. Teman-teman udah bisa ngelihat di sini kita udah punya daftar blog yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian menunya berikut jumlahnya, kontennya sudah isinya ada berapa. Begitu juga dengan halaman-halaman lainnya kita udah punya di sini. Nah, untuk mengedit kontennya semudah teman-teman mengedit salah satu bagiannya di sini. Misalnya kita ganti yang bagian terakhir tadi, hostingan berhasil. Teman-teman misalnya mau nambahin tanda seru yang banyak, lalu klik save. Berikan waktu, di sini teman-teman bisa ngelihat aktivitas dari websitenya, dan teman-teman juga bisa ngecek kalau sekarang setelah teman-teman menghubungkannya dengan Forestry di repository GitHub ini, teman-teman akan ngelihat di sini sudah ada folder .forestry. Ini kita sudah memberi akses kepada Forestry untuk mengupdate konten kita. Berarti tugas berikutnya kita ke website Hugo kita sebelumnya yang sudah live dan konten kita sudah terupdate. Nah, pastikan teman-teman memberi waktu beberapa saat. Bisa teman-teman juga cek statusnya di dashboard dari render.com apakah website kita sudah terupdate atau belum. Jadi sabar ketika perubahannya belum langsung terjadi. Itu untuk mengedit konten. Gimana kalau kita mau menambahkan konten baru? Tambah blog. Nah, di sini kita ada pilihan apakah kita akan menambahkan front matter template sekarang. Saya akan cancel dulu. Kita bikin template-nya sekarang aja. Selain ngelakuin dari sini, teman-teman juga bisa klik di front matter-nya di sini. Front matter template seperti namanya, ini adalah template metadata atau template front matter yang bisa kita gunakan untuk struktur dasar blog kita. Jadi kita setting satu kali lalu makainya berkali-kali. Kalau kita add template di sini, teman-teman bisa ngambil dari contoh sebelumnya atau bikin new blank template. Saya akan ajarin kalau bikin baru seperti apa. Teman-teman boleh ambil dari salah satu kontennya, tapi saya akan ajarkan bikin baru. Kita beri nama, misalnya namanya blog post di sini. Create template. Lalu menambahkan fieldnya, tombolnya cukup kecil di sini. Yang pertama untuk judul, ini search-nya di sini bukan memberi nama. Hati-hati, ini adalah search untuk field-field. Ada banyak pilihan field yang bisa kita pakai. Misalnya untuk judul kita pakai text field biasa. Lalu teman-teman klik add field dan memberikannya judul. Ini nama yang dilihat oleh user, judul post. Untuk name-nya ini adalah key yang dibaca oleh Hugo. Jadi namanya jangan kreatif di sini, pastikan ini nama yang sama kita pakai di kodenya. Saya akan masukkan title dan ini baru satu, kita tambahkan lagi kalau mau konten lainnya, misalnya untuk tanggalnya kita masukkan date field. Jadi udah cukup kreatif di sini. Ada banyak field-field yang kita bisa pakai, judul, date, ada juga untuk sistem tag-nya juga udah ada di sini text field. Teman-teman bisa pilih kalau kita mau memasukkan teksnya di sini. Dan kalau udah, teman-teman bisa save untuk template-nya. Jadi teman-teman bisa bikin beberapa template sekaligus. Kalau teman-teman ke front matter ini bisa diedit
matter sebelumnya atau bikin template baru. Nah, karena saya udah bikin di sini untuk template baru blog postnya, ketika saya create new blog sekarang, saya udah punya template dasarnya di sini yang bisa saya masukkan. Misalnya update melalui Forestry, ini adalah judul yang saya mau pakai, kontennya saya akan copy paste. Untuk date-nya, kita dapat drop down seperti ini, bisa dipilih termasuk waktu postingannya. Tag-nya bisa kita masukkan Hugo, lalu CMS, pisahkan dengan koma untuk satu label dan label lainnya. Nah, ini yang menarik dari Forestry. Selain teman-teman tinggal akses di websitenya, kita juga punya pilihan di sini seperti memang kita punya CMS sekarang. Jadi kalau saya mau melakukan editan aneh-aneh, misalnya Forestry-nya saya bikin tebel, lalu kita upload gambar, masukin kode, dan masih banyak lagi, kita bisa ngelakuin semuanya di CMS baru kita ini. Jangan lupa draft-nya dibikin off kalau mau langsung dipublish, atau on kalau belum mau dipublish. Kalau draft-nya off, berarti saya berharap dia langsung dipublish. Kita save. Dan sekali lagi tunggu waktu perubahannya, pertama update dari Forestry-nya, dan juga tunggu sampai render berhasil nge-pull kode barunya dari GitHub, baru kita bisa ngelihat hasilnya di website kita sendiri.